Rekan-rekan Akademia, Usep Suhud dengan video baru. Dalam video ini, saya ingin memperlihatkan kepada Anda tentang tips and tricks, ya, bagaimana menyiapkan indikator-indikator untuk penelitian. Indikator digunakan untuk mengukur variabel, ya, katakanlah ini variabel. Ini adalah kerangka teori yang dibangun tentunya berdasarkan teori. Jadi nggak bisa tiba-tiba satu variabel dihubungkan ke variabel yang lain, nggak bisa begitu. Tapi ini semua berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Nah, ini kita akan menyiapkan indikator-indikatornya. Ya, di beberapa video yang lain saya juga sudah memperlihatkan, tapi ini saya perbaharui supaya tetap update. Nah, begini, saya udah menyiapkan. Jadi kalau gini, kayak misalkan Anda pergi ke Google Scholar gitu. Ini saya menggunakan berbagai macam cara. Di salah satu variabel saya adalah EWOM. EWOM ya. EWOM itu Electronic Word of Mouth. Pada umumnya, sebelumnya saya sudah menemukan WOM, Word of Mouth. Tapi saya karena bukan EWOM, jadi saya nggak pakai. Itu pertama alasan. Yang kedua, ini Oke, alasan satu aja ya. Yang pasti adalah bukan e-worm ini. Kalau worm itu word of mouth ketika seseorang mendapatkan informasi dari orang lain atau ketika seseorang menyebarkan informasi kepada orang lain direct ya. Jadi tidak menggunakan medium sebagai perantara. Sementara e-worm itu menggunakan perantara. Nah, sebelumnya saya menggunakan kata kunci ini, tapi ini terlampau umum. Jadi untuk istilahnya terlampau umum gitu. Nah, lalu setelah saya pelajarin, akhirnya saya langsung in tourism, karena riset yang sedang saya siapkan ini in tourism. Nah, ini contohnya kayak gini, klik kanan, lalu kita ada yang harus berbayar dan ada yang gratis. Ini sepertinya open access sehingga gratis. Kita cek indikatornya seperti apa. Nah, ini EWOM kan. Nah, indikatornya apa? Kita lihat di sini apakah dia menampilkan EWOM-nya seperti apa. Ternyata tidak. Jadi, nah ini yang sudah saya cek. Ini pun belum tentu saya pakai, tapi ini tentang EWOM. Judulnya tentang apa dia? TripAdvisor. Jadi, nah EWOM ya, Rate Experience, EWOM Volume, Perceived EWOM, EWOM Adoption. I will follow the suggestion. EWOM Adoption itu modelnya dia akan bagaimana sih? EWOM-nya di akhir ya. EWOM-nya di akhir. Jadi dia EWOM itu kita bisa mendapatkan EWOM. Jadi ada orang yang mengatakan kepada kita, artinya kita yang mendapatkan. Tapi ada juga kita sebagai orang yang menyebarkan informasi. Kalau lihat di model di sini, kalau EWOM-nya ada di sini, di sebelah kiri dari variabel yang akan kita uji ini, yang kita akan prediksi atau yang kita ukur, dia ada sebelah kiri, maka EWOM ini adalah kita, si responden mendapatkan informasi dari orang lain. Sementara kalau EWOM-nya ada di sini, itu ada kecenderungan si responden akan menyebarkan. Ya, jadi yang ini posisinya dia akan menyebarkan, intention untuk menyebarkan, adoption. Jadi ini saya nggak pakai, saya hapus. Yang ini juga tadi saya pakai ya, saya hapus. Nah, ada EWOM lagi di sini. I encourage my friend others to true. Nah, ini kita lihat EWOM dia ada di mana. Ini kebetulan dalam kasus saya menggunakan EWOM ya. Encourage my friends others to go through this content as to food tourism. Sebentar. Lihat. Informasi social effect mempengaruhi elektronik EWOM. Sama juga di sini. Di sini meskipun dia elektronik, dia akan oke.
H2B ya. Nah, dia ada di sini. Dia dia adanya di si IWOM ini justru menjadi focal point ya, menjadi yang diteliti, yang menjadi uji. Nah, di sini saya akan berusaha membaca ulang IWOM-nya seperti apakah bisa dipakai. I recommend this content as nah, I recommend berarti dianya yang aktif, berarti dia emang ada di kanan. Ya, ini dianya ada di kanan si IWOM-nya. Yang di kiri ini alternatif ya, bisa saja nanti kita rubah IWOM-nya kalau ternyata saya tidak mendapatkan indikator yang saya harapkan. Jadi IWOM ini kita lihat dulu. Mencari indikator itu emang sangat tricky, sangat apa istilahnya? Sangat luar biasa, kadang bingung, kadang ya diperlukan kesabaran. Yang penting adalah Anda tahu prosesnya, Anda tahu caranya. IWOM itu kita nah sebentar. Information adoption, information understanding. Dia menggunakan apa ya di sini? Kita bisa menggunakan ini nih. Nih lihat nih. I adopt online review when the number of reviewers per accommodation is large. Even I get through online review is relevant, let's match my need. Oke, saya akan pilih beberapa. Ini saya copy dulu. Berapa jumlah indikatornya yang akan kita gunakan? Bisa berapa aja, tapi mungkin saya sekitar 5 atau 6 ya. Ini kenapa saya menggunakan ini supaya gampang menghapus. Jadi sebelum saya pindahkan ke itu, ke Word, saya dengan menggunakan Notepad itu kayak kita menghapus karakter-karakter yang nggak diperlukan. Sebentar. Ya, ini ada segini. IWOM ya. Sebelum saya mulai ke sana, bener ya ini Villery. Sembilan. Oke, jadi ini tips-tips bagaimana kita Villery ya.
Jangan lupa langsung ditulis. Dipilih yang diadaptasi untuk mengukur variabel IWOM. Oke. Jadi kembali lagi sebentar, ini facilitate. Saya akan memilih the information I obtained from is correct, is accurable. I adopt the online review. The information I obtained from the online review is sufficient depth. How ini mungkin saya nggak pakai. Ini yang pertanyaan saya nggak pakai. Ini mungkin saya pakai. Sebentar. Ya, ini kita nggak harus pakai semuanya. Mungkin saya akan memilih 6 atau 7. Ini kan tentang accommodation pada riset saya. Nah, riset saya itu tentang niat mengunjungi China. Ini bisa saya pakai. Ini saya pakai. Mungkin ini saya pakai. Ya. Udah berapa ini? Ya, saya rasa cukup. Jadi, nggak usah banyak-banyak. Nah, misalkan gini. Ini udah ya. Saya copy. Misalnya, ini asli kan? Saya insert. Oke. Insert kanan. Oke. Ini insert atas. Saya tulis indikator asli. Indikator hasil adaptasi. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau Anda bermasalah dengan bahasa Inggris, gunakan Google Scholar. Klik bahasa Inggris. Ini kita Indonesiakan dulu. Terus kemudian karena ini pertama menerjemahkan, yang kedua kita, nah ini paste ke sini, gunakan Indonesia. Udah Indonesia kan? Udah Indonesia. Lalu kita pergi ke sini. Paste. Lalu kita adaptasi gitu. Adaptasi sesuai dengan kebutuhan. Ya, saya mundur ke belakang bahwa riset saya itu tentang apa? Tentang faktor-faktor mempengaruhi niat turis berkunjung ke Cina. Lalu saya pergi lagi ke sini. Tadi tentang apa? IWOM ya. Informasi yang saya peroleh dari ulasan online. Ulasan mungkin saya menggunakan tetap kata review ya. Review itu lebih umum gitu kan. Tapi mungkin dibikin italic. Dari negara Cina. Misalkan gitu, informasi yang saya peroleh dari ulasan online, review online, mudah dimengerti. Tentang Cina, saya tambahin, nah ini namanya mengadaptasi gitu. Dari ulasannya kita review ya. Online tentang Cina, mudah ditafsirkan.
atau kata ininya saya copy paste dulu. Jadi coba lihat udah hitung berapa tips yang saya bagikan dalam satu video ini. Tadi tentang Cina, boleh dari review online tentang Cina atau tentang negara Cina ya, misalnya ya. Tentang negara Cina. Oke, udah begitu. Ya, jadi this is the way kita membuat adaptasi. Dilarang membuat indikator dengan cara manapun, kecuali kita melakukan riset terlebih dahulu, riset kualitatif biasanya. Atau langsung menggunakan penelitian-penelitian terdahulu gitu. Ini saya ganti dulu. Tips berikutnya yang saya akan share kepada Anda semua adalah bentar. Ini warnanya harus kita rubah dulu menjadi hitam, lalu dibikin in the middle. Oke, ini huruf besar. Ini udah, kalau ini dari video sebelumnya udah saya kerjakan. Insert caption, tabel, country image. Ya. Jangan pakai titik. Oke, yang belum saya lakukan dari yang tadi ini, ini si Fileri ini saya tadi halaman berapa ya? Oke, tadi saya menggunakan, ini bukan, ini ya benar halaman 8. Jadi saya pergi ke sini, China, klik di sini, edit citation, Fileri, halaman 8. Oh, sebelum itu, saya tulis dulu. Oh, sorry. Hah? Nah, ini saya ketik Filieri dan make lei. Balik lagi ke sini, di sini halaman 8. Oke. Siap, good. Oke. Tinggal attitude. Yang belum saya lakukan adalah attitude. Ini udah semua ya. Nah, ini karena bahasa asing saya pakai italic. Terus yang ini juga karena dari bahasa asing saya akan. Oke. Nah, ini belum saya rapikan tapi nanti. Nah, sekarang tips lain yang barangkali Anda bisa ikutin adalah Animosity udah ya. Tips lain yang bisa Anda ikuti mengenai nah, Anda jelaskan di sini. Misalkan skalanya nanti aja ya. Skalanya nanti aja. Saya akan mengisi di sini untuk yang visit intention. Visit intention atau kita lihat dulu di sini. Jadi ini untuk attitude ya, attitude.
Saya akan menggunakan yang ini, tapi tidak semua saya pakai. Ya, tidak semua tidak akan saya pakai. Jadi ini lihat nih seperti ini. Jadi skalanya itu bukan skala Likert. Jadi saya pakai semantik. Oke. Ini langsung saya pergi ke penerjemahan dari Inggris ke Indonesia ya. Menyenangkan, tidak menyenangkan. Nah, di dalam kuesioner biasanya enjoy negatif positif. Jadi kita iniannya kita rubah gitu loh. Jadi, nah ini valuable. Saya rubah dulu. Negatifnya di lihat nih, unenjoyable kan artinya tidak menyenangkan gitu. Ini pindahkan. Desirable, unpleasant, pleasant, forgettable saya pindahkan. Jadi bahwa liburan ke Cina itu unreasonable, tidak masuk akal, cocok untuk semua umur, tidak cocok hanya untuk kelompok grup tertentu aja. Nah ini kita bikin yang berkonotasi negatif, saya taruh di kiri, sementara yang itu ditaruh. Ini juga sama. Terus oke. Gitu. Kalau udah saya taruh ke sini. Sebentar ya. Attitude di mana? Attitude toward visit. Saya taruh dulu begini. Lalu sudah. Lalu insert. Lalu yang bahasa Indonesianya hasil terjemahan. Menguntungkan, tidak menguntungkan. Mungkin nanti saya rubah. Mungkin bukan, tapi lebih ke coba kalau kita cek sebentar. Mungkin ini tidak saya pakai ya. Oke, ini saya taruh di atas. Indikator asli, indikator hasil adaptasi. Jadi kita di sini saya menggunakan dua jenis skala ya. Yang pertama Likert. Jadi saya ketik dulu ini yang barusan itu, yang ini ya. Sebentar, saya masukkan dulu. Oke. Variable attitude diukur oleh indikator yang diadaptasi dari udah ya. Halamannya berapa? Oh, tadi sebentar. Halamannya sebentar, tadi berapa ya? Lewat ya.
Ini ya, dari halaman 181. Jadi saya pergi ke sini 181. Karena saya mengutip langsung kata-katanya. 181. Benar ya? Terus loh kok jadi si ini ya? Saya cancel deh ya. Satu 181 suppress. Kenapa saya suppress? Karena namanya saya keluarin. Oke. Sudah begini. Yang dihasil skala ini gitu loh, diukur dengan menggunakan 6 poin, dengan menggunakan 6 poin dari 6 poin ya, 6 poin itu 6 poin ya, menggunakan nanti ini dengan menggunakan 6 poin diferensial semantik diferensial scale gitu ya. Coba saya perkenalkan ini. Nanti di video lanjutannya Anda bisa tahu skala ini diukur oleh 6 poin skala Likert. Skala Likert 1 sangat tidak setuju hingga 6 sangat setuju gitu ya. Ini saya akan copy paste ke atas, nanti tinggal kalimatnya dirubah aja. Oke. So bagaimana rekan-rekan akademia, apakah Anda bisa memahami bagaimana membuat indikator-indikator untuk mengukur variabel? Kalau ini udah selesai, yang bisa kita lakukan adalah membuat kuesioner. Destination image belum, visit intention belum, saya sekalian aja. Visit intention saya akan menggunakan ini. Saya akan menggunakan destination image, saya akan menggunakan ini ya. Jadi kita udah harus menyiapkan jurnal-jurnal yang memuat, pastikan bahwa indikator itu dia memiliki subjek, memiliki predikat, subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek, keterangan ya. Jadi harus lengkap. Di sini banyak indikatornya, tapi mungkin bisa kita pilih yang relevan aja, jangan kerasukan pengen banyak-banyak gitu. Ya, ini untuk destination image. Ini tentang India, sementara yang saya lakukan itu tentang Cina. Nah, berarti saya harus memilih dong. Dan karena saya akan menguji dengan banyak variabel, maka indikatornya akan sedikit-sedikit gitu. Nggak usah banyak-banyak. Oke, sampai ketemu lagi pada video saya yang selanjutnya. Supaya Anda terus terinspirasi, teruslah menonton video-video saya. Sampai ketemu lagi.